warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan juga Om Nida selaku pelaksana pesan Surkem Lara Banfida, dan juga yang terhormat kepada semua dewan guru dan juga teman-teman saya dan juga keluarga saya dan juga semuanya yang ada di Hanifida. Perkenalkan, saya Nur Ramanda dari kelas 8 MTS Al-Quran Lara Banfida. Hari ini saya akan mempresentasikan materi majelis saya yang berjudul tentang IPS tentang yaitu perekonomian. Nah, jadi IPS ini dibagi menjadi tentang perekonomian ini dibagi menjadi 3. Ada kondisi umum, kondisi ekonomi, dan juga perdagangan dan juga dinamika. Yang pertama ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi ini ada 3, yaitu masa kemerdekaan, masa Orde Baru, dan juga masa reformasi. Yang pertama ada kemerdekaan. Yaitu jadi masa kemerdekaan itu sangat sulit untuk infrastruktur yang hancur akibat perang dan mengakibatkan inflasi yang tinggi. Dulu Presiden Soekarno ini program ekonomi itu disebut dengan ekonomi terpimpin. Lalu ada masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini kebajikan ekonomi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan juga Indonesia itu adalah salah satu ekonomi yang tertinggi atau yang terbesar. Banyak pihak yang mengkritik Soekarno itu jatuh pada tahun 1998. Lalu yang ketiga ada masa reformasi. Masa reformasi ini dampaknya itu krisis sekali dan finalisasinya Asia pada tahun 1997. Untuk melakukan liberalisasi pasar, menjaga stabilitas ekonomi dan juga keuangan. Lalu ada perdagangan. Jadi perdagangan ini juga dibagi menjadi 3, ada ekspor dan juga impor, kerjasama antar negara, dan iptek dan pengaruh ekonomi. Nah, yang pertama ada proses kegiatan ekspor dan impor, yaitu pembayaran dan menyelesaikan transaksi. Habis itu ada pengurusan dokumen kebahanan. Habis itu yang kedua ada kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara itu memperkuat hubungan pedagang, saling menguntungkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu yaitu perubahan iklim, pengelola sumber daya alam dapat mengetan itu menjadi miskin. Lalu yang ketiga ada iptek dan pengaruh ekonomi. Pengaruh ekonomi dapat meningkatkan efisiensi dan mengembangkan produk baru dan lapang kerja baru. Yang terakhir ada dinamika. Dinamika dibagi menjadi 3, ada dinamika dan dampaknya dan cara mengatasinya. Dinamika yaitu adalah tingkat kelahiran dan penurunan angka yang mengakibatkan pertumbuhannya populasi. Yang kedua ada dampak. Dampak ini penduduk tinggi itu dapat menyebabkan tekanan pada sumber daya dan infrastruktur, air, pangan, penduduk, dan juga kesehatan. Lalu yang terakhir ada cara mengatasi dinamika, meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan. Nah, itu cara yang pertama. Lalu mengembangkan keterampilan dan melatih kerja bagi penduduk. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata pun dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.